Bismillahirrahmanirrahim. Buya, sahabat dari channel Rumi, Jakarta. Saya jadi keinget ya, kalau ada sebuah pasangan yang tidak resmi gitu, suka berjanji di satu tempat, ya, entah itu di klub-klub atau di hotel, dan terjadilah kelahiran itu. Lalu ternyata pasangan ini tidak bertanggung jawab. Ini laki pergi dan dia menanggung si perempuan ini. Dan anak-anak itu sekarang banyak loh di pesisir-pesisir, di tempat-tempat tamasya. Dan mereka, maaf ya, menyebutnya anak setan. Dan itu sudah bersama dengan anak-anak kita sekarang. Buya, begitu kan kejadiannya Buya? Saya pernah berjumpa dengan di daerah penghujung timur. Ternyata banyak orang-orang yang terlahir seperti Dajjal dilahirkan, Buya, di satu tempat yang sunyi. Oh, itu beda, Bang Dik. Orang kalau melakukan itu karena nafsu lalu dia menyadarinya, Allah terima tobatnya. Beda. Tapi kalau dengan bapaknya Dajjal, Sam'un, dia memang syirik, menyekutukan Allah. Jadi melakukan hubungan itu atas dasar ritual syirik. Oke. Jika dia melakukan sebagai seorang yang pemaksiat tapi tidak kufur, itu lain cerita. Jadi beda ya. Bedanya gini, seperti Buya katakan, maksiatnya orang yang bermaksiat adalah dia orang yang berputus asa atas pintu maafnya. Gitu ya, Buya? Iya. Baik, maafkan Buya. Dan sekarang kita lebih menekankan siapakah pasukan Imam Al-Mahdi ini? Al-Badr ini siapa dia? Ya, tadi kan kita bahas Dajjal, terus Al-Mahdi. Berarti Al-Mahdi itu juga sosok yang pasti ada, bukan sistem. Bukan sistem. Ya, masa ada pasukan tanpa ada komandonya. Yes. Ya, nah, maka komandan dari komandannya itu, jenderal dari semua jenderalnya itu, itulah Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi itu gelar, Bang Dik. Artinya orang yang diberikan petunjuk. Maka tentara Al-Mahdi disebut Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin. Itu satu nama. Jadi namanya ada beberapa nama, ya. Al-Mahdiyin artinya orang-orang yang juga mewarisi metodologis Al-Mahdi. Jika Al-Mahdi ruhnya diajak bicara oleh Allah, ruhnya diajak berdialog, dibimbing langsung oleh Allah, maka Al-Mahdiyin akan mengikuti itu. Dan dia tidak mungkin sendiri. Dia pasti berjamaah. Tapi Allah masih sembunyikan mereka. Di mana hanya Allah yang tahu. Sebentar Buya, saya potong. Tadi Buya mengatakan Dajjal pun punya nama ruh. Ya, itu plesetan istilah saya. Istilah. Karena kan repot, berarti sakti banget kalau kita ini harus memiliki nama. Dajjal itu punya kesaktian bisa melihat keturunnya malaikat Jibril. Sakti itu. Lebih sakti dari Bang Dik pastinya. Ya, Bang Dik bisa ngelihat malaikat Raqib nggak? Belum pernah. Malaikat pohon? Juga belum pernah. Ya, lebih sakti Dajjal. Dajjal itu pimpinan para malaikat, dia lihat. Wajar, dia kan pangerannya Azazil. Maka kesaktian Azazil itu dia bisa lihat. Dan ternyata dulu Jibril pernah menjadi teacher, mentornya. Bingung ya, pertanyaan kita loncat nih ya. Kalau beliau itu, maksudnya si Dajjal ini bisa melihat gitu, di mana kita harus bersembunyi. Maka nanti Al-Mahdi, tentu Allah wa makaru wa makarullah. Mereka makar, mereka konspirasi, mereka menyebarkan kebohongan. Allah juga bisa makar. Wallahu khairul makirin. Allah juga lebih baik makarnya. Makar Allah yang baik itulah Al-Mahdi. Ya. Ini yang sedang kita tunggu, ini yang sedang kita cari, ini yang sedang kita kaji-kaji setiap udah berapa bulan ini kita mengkaji tentang sosok beliau. Maka tentaranya adalah sosok yang mirip dengan mereka. Dan nggak mungkin kalau makar itu mainnya terang-terangan, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Maka saya tidak percaya jika ada orang ngaku dirinya Al-Mahdi di YouTube, di Facebook, apalagi lewat email. Itu bakal dihabisi tentunya ya. Iya. Saya teringat kisah Sayyidina Nabi SAW ketika beliau masih kecil, masih remaja, beliau sudah jadi Nabi. Tapi belum mendakwahkan kerasulannya. Beliau SAW dipertemukan Allah dengan Bukhairah. Lalu terjadi dialog panjang, dan dialog itu hanya ada di kolbu para wali. Dialog itu.
Lalu setelah itu dipanggil Abu Thalib, apa kata Abu Khayla? Wahai Abu Thalib, hazal gulam nabiyun. This son is prophet. Ini anak seorang nabi. Ya. Bahkan dia penghulu para nabi. Ya. Kalau engkau bawa dia ke negeri Syam, di sana banyak Yahudi, mereka pasti membunuhnya. Ini rohib seorang rohib Nasrani. Maka nanti ada masa tentara Nabi, tentara Al-Mahdi berkawan beberapa saat dengan Nasrani. Ya, karena Nasrani juga ajaran cinta kasih. Al-Mahdi juga ajaran cinta kasih. Nanti kita lihat mana yang lebih kuat energinya. Oke. Ya, Buya. Luar biasa penjelasannya. Teman-teman semua, kita tahu bahwa Islam ini terbagi menjadi 73 golongan. Sementara di penghujungnya menjadi 2 golongan. Satu. Menjadi pengikut Dajjal, pengikut Mahdi. Iya. Apa nggak ada lain di tengah-tengahnya, Bu ya? Ada Bang Dik kali. Ya, bukan begitu, Nggak Bu, ada ya? Bang Dik. Jadi nanti itu cuma ada 2 golongan. Kelompok Al-Mahdiyin, di luar itu pasti kelompok Dajjal. Nggak Pasti ada kelompok lagi. Dajjal. Pasti. Karena Nabi sendiri mengatakan dalam hadis Abu Daud, hadis Muslim, kalian nanti merasa masih beriman, tapi ketika bertemu, itu sudah kafir. Berarti imannya belum sampai kepada kolbunya, baru iman akliyah, spirit, intelektual, baru iman badui. Pembuktiannya pembuktian pragmatis. Iya, iya. Nah, nanti kita akan diuji, Bang Dik. Nanti ketemu Al-Mahdi, Bang Dik sakit, nggak disembuhin dia. Ketemu Dajjal, disembuhin dia. Pasti ikut Dajjal. Wah, yang benar, Bu ya? Iya. Nanti ketemu Al-Mahdi miskin atau kaya, harus berbagi. Miskin harus nanggung sendiri. Kalau ada Dajjal, kaya sendiri. Miskin pasti tidak Ya Allah, mudah-mudahan saya punya mata hati, mata batin, Amin, ya mata Rabb. kolbu Amin, ya yang Rabb. bisa melihat kebenaran itu ya, Bu ya. Kita semua. Ya. Ya, karena kita kadang-kadang ketemu guru kita merasa cuek, dia tidur, tapi tiba-tiba ketemu Dajjal. Dajjal melayani dengan baiknya, menjamu jamuan terbaik. Mudah-mudahan kita tidak bisa tertipu dengan itu, Bu ya. Amin, amin. Bu ya, kan ada perang besar nih. Istilahnya Malhamah Al-Kubro, ada perang besar. Saya jadi ingat ini nih, Bu ya. Sunnah Rasulullah, mudah-mudahan terjawab hari ini ya. Kita dianjurkan untuk berkuda, memanah, berenang. Jadi kepikiran, apa memang ada perang besar, kita harus pergi ke suatu pulau, kalau nggak bisa berenang, selesailah kita di ujung garis-garis pantai. Gimana dengan perang besar ini, Bu ya? Apakah ini fisik? Apa cuma apa ya? Fisik, Bang. Fisik. Katanya Fisik, tapi juga batin. sistem juga. Zahir dan batin. Gimana, Bu ya? Maka saya lengkapi tentang pertanyaan yang pertama tentang Al-Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Dalam sebuah hadis itu, hadis Imam Abu Daud, seingat saya. Jadi ada sahabat bertanya, ketika Dajjal nanti keluar, Nabi mengatakan, barangkali di antara kamu ada yang bertemu. La'allahu ba'dun minkum. Barangkali sebagian kamu ada yang ketemu dia. Atau orang yang pernah mendengarkan hadisku ini akan bertemu dia. Ini menunjukkan bahwa ada sahabat-sahabat yang Allah panjangkan umur ruhaninya. Saya nggak mengatakan fisik. Ya. Ya. Kalau iya, itulah Al-Khidir alaihissalam. Ya, itulah Al-Khidir alaihissalam. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kolbu kami saat itu, kondisi psikologis kami saat itu? Ini akan menjawab siapakah tentara Al-Mahdi. Baru masuk ke Al-Malhamah. Nabi mengatakan, kulubukum, ya, kolbu kamu saat itu seperti kolbu kamu hari ini ketika berhadap-hadapan denganku. Maka mereka pernah mengalami syak, mengalami ujian. Mereka juga ada yang bisa berdialog dengan Tuhan. Mereka diajar oleh Rasulullah untuk berdialog dengan kolbunya. Di antara mereka ada yang bisa mendengarkan tangisan pohon berbicara, pohon mengucapkan salam alaika ya Rasulullah. Itu mereka. Maka nanti di akhir zaman Nabi mau ulang. Jika kolbu mereka, bahkan Nabi mengatakan,
Barangkali ada khairun, ada yang lebih baik daripada kamu. Ini dalil bahwa kolbu-kolbu al-mahdiyin, sebagian ada yang secara kualitas makrifat melewati makrifat orang-orang terdahulu. Bukan berarti imannya melewati para sahabat, tidak ada. Tapi ma'rifatnya melewati. Jadi Nabi memberikan clue khairun minkum. Bahkan lebih baik dari sekarang. Nah, jadi itu penciriannya ada di kolbu. Bukan di menunggang kuda, bukan di memanah, bukan di berenang, Bang Dik. Karena ini perangnya sudah perang iman. Dajjal itu bukan perang fisik. Fisik itu cuma salah satu peran dalam perang akhir zaman. Salah satu adegan, salah satu dari sesi yang muncul di akhir zaman. Sebelum itu perang iman. 3 tahun paceklik. Bang Dik bisa ganti iman. Kita diuji keimanannya. 3 tahun ada orang sakit, ada orang kena virus. Itu panik luar biasa. Karena banyak orang panik 2 tahun ini. Banyak yang ngaku Imam Mahdi. Banyak yang ngaku dia sudah usul kepada Allah. Padahal usulnya baru ke YouTube. Usulnya baru ke hal-hal yang halu. Ya. Nah, saya banyak menemui hal itu beberapa waktu ini. Dan penciriannya satu, dia bergerak sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi. Sedangkan al-mahdiyin bukan sendiri. Nabi mengatakan, kulubukum, kum antum kamu. Jadi bukan sendiri, Bang Dik. Maka tadi walaupun Bang Dik mengatakan tentara Al-Badar, namanya yang tepat Al-Badri. Al-Badri. Bukan Al-Badar. Al-Badar itu nama Rasulullah. Kita pasukannya Al-Badri. Al-Badri. Al-Badri itu tentara yang kolbu mereka seperti rembulan. Ya, terangnya tidak membuat panas. Ya. Jadi nanti dengan kolbu yang tajam ini, mereka akan lebih kuat daripada orang yang sanggup berenang, sanggup main kuda. Kalau Bang Dik sekarang cuma main kuda, paling kuat poligami. Kita nggak ngomong itu, Bang Dik. Poligami itu nanti yang akan luar biasa. Kalau sekarang itu cuma ngicip-ngicip. Poligami itu nanti disahkan. Saya udah nyicipin, ya. Jadi dalam hadis itu dikatakan, ketika laki-laki sudah banyak yang hancur mati, maka Al-Mahdi diizinkan Allah untuk menetapkan hukum, ya, rajul wahid, satu laki-laki boleh menikah 50 perempuan. Itu nanti terjadi. Mungkin perempuan-perempuan yang agak syak berdoa, semoga saya mati duluan, saya nggak tega. Di nanti itu tidak ada lagi cemburu. Mereka sudah asik, itu cuma status. Mereka sudah asik dengan ma'rifatullah. Masalah syahwat itu nomor sekian, Bang. Ini menarik nih, kita nanti habis bab inilah ya, kita ngomongin tentang yang 1 banding 50 itu. Bu, ya kita balik lagi nih ya. Oke. Ini mudah-mudahan istri saya tidur waktu nonton channel ini.